Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Pagi ini Mbak akan membahas saham tren. Kenapa saham tren? Saham tren ini laporan yang terakhir kuartal 2 IPS-nya naik menjadi 3. Sebelumnya adalah minus. Pendapatan usahanya naik, asetnya naik, ruginya juga turun. Nah, itulah yang menarik untuk kita bahas hari ini. Nah, apa sih yang menyebabkan laba pendapatannya juga naik adalah brand ini penguasa broadband kabel. Artinya dia cara kinerjanya memang mengalami perbaikan. Nah, untuk itu teman-teman yang rugi ataupun masih sudah lama pun kita perlu melihat beberapa indikator laporan keuangan secara sederhana. Misalnya kita melihat NPN-nya, IPS-nya, ROE-nya, kemudian debt equity ratio-nya pula. Lalu apa yang menarik Mbak untuk trading tren adalah juga kita harus melihat technical analisisnya. Minimal kita harus melihat dalam posisi berapa dan nanti target jualnya juga di posisi berapa. Nah, itu yang harus kita amati lebih detail. Kalau kita lihat nih bisnisnya Friend itu permintaan penggunaan layanan home broadband ini yang berbasis fiber itu memang mengalami peningkatan selama masa pandemi dan new normal ini. Nah, bisnis ini memang tidak bisa diperkirakan bisa bertahan lama karena nanti kalau sudah normal balik lagi aktivitas seperti biasa pakai mobile teleponnya. Nah, bisnis layanan home broadband ini Friend menyediakan produk-produk seperti mini router, Mayfi, S1, X6 dan Wibox. Nah, ini memang cukup menarik untuk paket seperti ini. Nah, kalau dilihat dari penggunaan traffic layanan broadband memang mengalami peningkatan sekitar 20% itu selama Maret, April dan Mei bila dibandingkan pada kondisi normal itu yang terjadi. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang menjadi ketertarikan Mbah untuk mencermati Friend adalah ketika mulai dari right issue di bulan Oktober 2018, kemudian mulai dia dapat uang, artinya utangan dari Cina di Development Bank yang cabang Shenzhen itu sekitar 1,58 miliar renminbi dan kalau dikonversikan menjadi 3,12 triliun. Utangan itu lalu untuk capital expenditure-nya atau belanja modal untuk bangun jaringan telekomunikasi. Nah, sejak itu Mbah saya tertarik sekali ada uang masuk itu dari anak usahanya. Kemudian yang sangat menarik Mbah lagi adalah transaksi yang dilakukan di harga 130 itu sekitar 2,46 triliun. Sejak itulah Mbah terus amati Friend mulai 2018 terus. Nah, dan Mbah yakin sekali harga kemarin Jumat itu harga 130 itu ditembus adalah sesuai dengan transaksi nego di pasar. Nah, untuk selanjutnya Mbah akan gambarkan dalam grafik buy sell-nya. Bagaimana cara membelinya Friend ini jika teman-teman belum punya. Kalau teman-teman belum punya saham ini maka SB1 ada di 139 itu spekulasi B1. Kalau tidak dapat silakan HK di 142. Kemudian SB2 ada di 124, SB3 ada di 118. Kemudian kalau ingin trading santai
Open B1 ada di 102, Open B2 ada di 84, dan Open B3 ada di 50. Nah, friend ini kecenderungannya naik dalam waktu singkat. Naiknya ke berapa, Mbak? Kalau ingin TESEL itu ada di 152, itu TESELnya. Kemudian untuk TESEL kedua bisa di 162 sampai 166. Ini biasanya teman-teman yang retail suka scalper itu sudah pada sel di sini. Kemudian untuk sel santai ada di 182 dan target sel secara swingnya di 212. Kalau untuk midterm masih ada peluang untuk naik lagi, itu kata kuncinya. Nah, kalau kita lihat volume transaksi mulai tanggal 23 Juli itu ada kenaikan yang luar biasa, bisa dikatakan 10 kali lipat, yaitu 4.300.000-an. Nah, memang kemudian tanggal 24 Juli itu transaksinya 22 juta, naik 5 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Apalagi kalau dibanding hari-hari biasa ya naiknya bisa menjadi 50 kali lipat, itu volume transaksi. Nah, coba kita lihat tentang foreign flow-nya. Kalau foreign flow-nya ini terjadi foreign inflow tanggal 23 Juli itu sekitar 56.000, dan tanggal itu masih kecil sekali teman-teman. Tanggal 24 Juli baru agak besar, yaitu 440.000. Itu foreign inflow-nya. Nah, kita mulai jual. Bagaimana cara transaksinya? Net buy itu dilakukan oleh TP paling gede, kemudian menyusul DR, YD, KI, dan YP dan YU. Itu yang net buy-nya. Kemudian sub-basis yang net sell-nya adalah YP, CC, SQ, NI, DH, KK, MG, dan CS. Nah, ini kayak berimbang, dikatakan distribusi halus juga bisa, tapi dikatakan akumulasi semu juga bisa. Artinya kenaikan trend ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia akan naik mungkin mirip kayak TKIAM untuk beberapa hari, mungkin dalam 1 minggu bisa koreksi lagi. Akumulasi semu juga bisa. Artinya kenaikan trend ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia akan naik mungkin mirip kayak TKIAM untuk beberapa hari, mungkin dalam 1 minggu bisa koreksi lagi. Kita coba lihat data kesenya antara lokal dan asing. Kalau asuransi lokal nggak ada yang pegang friend. Asuransi asing ada pegang 113 juta lot. Nah, kemudian asuransi perusahaan lokal itu ada 2 miliar, kemudian perusahaan asing 142 juta. Perusahaan dana pensiun lokal masih hold sekitar 4 juta, dana pensiun asing sekitar 132 juta. Kemudian bank lokal ada yang pegang sekitar 7 juta, kemudian bank asing pegang 123 juta. Nah, individual ini adalah retail seperti kita ini pasukan 1 lot itu lokalnya pegang 2 miliar dan asing retail pegang 5,6 juta. Kemudian reksadana. Nah, reksadana lokal itu pegang masih hold 37,7 juta, reksadana asing pegang masih hold 11,5 miliar. Kalau kita lihat perusahaan ini mungkin industri semacam fund manager begitu. Ini untuk lokalnya pegang 887.000, kemudian lot, kemudian asing pegang 602 juta. Nah, yayasan pegang 8,5 juta, yang lokal asingnya 351.000. Kemudian lain-lain. Ini
lain-lain tempatnya bersarang bandar. Lokal pegang 333.000, asing pegang 35,7 miliar. Nah, kalau kita lihat totalnya, maka lokalnya pegang 8,6 miliar, sedangkan asing memegang 48,5 miliar. Perbandingannya 1:5. Yang menjadi acuan untuk membeli friend pada hari Jumat di harga 107 sampai arah itu apa, Mbak? Yang menjadi acuan adalah pendapatan friend itu naik 42% di semester 1 ini. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian pendapat yang membuat naik itu ada 5 pilarnya di bisnis utamanya. Itu apa saja? Yang pertama adalah di jasa telekomunikasi data. Ini berkontribusi paling besar, yaitu 91% terhadap pendapatan friend. Tahun 2019 kemarin dapatnya 2,87 triliun, semester ini menjadi 3,91 triliun. Kemudian yang kedua adalah dari jasa telekomunikasi non data yang menyumbang 5% saja. Tapi di dalam jasa telekomunikasi non data ini juga naik luar biasa, teman-teman, sekitar 71%-an. Itu terlihat dari angkanya. Tahun 2019 itu adalah 131,9 miliar, sekarang menjadi 226,5 miliar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pendapatan dari jasa interkoneksi. Itu yang melesat hampir 200%-an. Dari tahun 2019 itu dari 20,58 miliar menjadi 61,7 miliar. Itu dari jasa interkoneksinya. Kemudian dari bisnis baru pun juga menyumbangkan 2%. Dan bisnis lain-lain itu meningkat, teman-teman. Meningkat dari 8,56 miliar menjadi 101,8 miliar. Ini meningkat 1000% dari pendapatan lain-lain. Saya Mbak Kiso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.